Sudah 4 bulan terakhir, Budiman Arisandi alias Aris menjadi sopir perusahaan jasa angkutan atau ekspedisi milik Bos Agus di Banjarmasin. Tugasnya mengantar barang berupa obat-obatan dan peralatan medis ke apotek dan beberapa rumah sakit di kawasan Palangkaraya, Kasongan, Sampit, dan Pangkalan Bun di Kalimantan Tengah. Setiap mengantar barang, Aris menggunakan pick-up Daihatsu Grand Max milik Bos Agus. Pada 26 November 2024 sekitar pukul 12 malam, Aris pamit pada sang istri Sidah untuk berangkat mengantar barang. Aris berangkat beriringan dengan rekannya Joni yang mengendarai pickup di depan, sedangkan Aris di belakang. Setelah beberapa lama menempuh perjalanan, mereka berhenti makan di sebuah warung. Usai makan, keduanya kembali berangkat beriringan. Di kilometer 38, Joni menerima pesan dari Aris. "Kamu lanjut saja jalan. Saya berhenti dulu untuk istirahat karena ngantuk." Joni pun meneruskan perjalanan. Beberapa waktu berlalu, dia mengirim pesan kepada Aris, tapi tidak dibalas. Joni mencoba menelpon, tapi tetap tidak ada respon. Sementara itu, Freddy yang seharusnya menerima barang kiriman berupa obat-obatan medis yang dibawa Aris pada 27 November, menunggu-nunggu tapi barang tidak kunjung tiba. Freddy sudah mencoba menghubungi HP Aris berkali-kali tapi tidak ada jawaban. Freddy lalu menghubungi Agus, bosnya Aris, dan menanyakan mengapa Aris belum datang juga. Agus berjanji akan menelusuri keberadaan Aris. Esoknya Freddy mendapat pesan dari nomor tidak dikenal yang mengatakan barang kiriman ada di sebuah lokasi. Freddy segera memberitahu Agus tentang pesan ganjil itu. Agus langsung menghubungi nomor HP misterius itu. Si pemilik nomor yang bernama Mardi mengatakan seseorang yang tidak dikenalnya menitipkan barang-barang berupa obat-obatan medis dan minta dirinya menghubungi nomor HP yang ada di dokumen pengiriman. Karena di dokumen tertera nomor HP Freddy, maka Mardi pun menghubungi pria itu yang kemudian memberitahu Agus. Agus segera datang menjemput barang. Dia heran mengapa Aris tidak mengantar barang sampai ke tujuan. Padahal selama ini Aris tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas. Meski Agus lega barang-barang dalam kondisi baik, tapi dia bertanya-tanya di mana Aris dan pickup miliknya. Agus khawatir sebab Sidah, istri Aris, juga bolak-balik bertanya mengapa HP Aris tidak bisa dihubungi. Demikianlah Agus dan Sidah pun melaporkan hilangnya Aris dan pickup milik Agus ke kepolisian di Banjarmasin dan Katingan. Seminggu berlalu, tetap tidak ada kabar berita tentang keberadaan Aris. Pada Sabtu pagi 30 November 2024, Jariansyah bersama keponakannya mendatangi kebun sawit milik Jariansyah di Jalan Mansyah, kilometer 15, Katingan, Kalimantan Tengah. Jariansyah dan keponakan menebas rumput liar di kebun. Usai melakukan pekerjaan, mereka memutuskan bermalam di pondok yang berada di kebun. Esoknya, Minggu pagi 1 Desember, saat berjalan menuju bagian belakang kebun, Jariansyah mencium bau busuk. Mungkin bangkai hewan, pikirnya, lalu pulang ke rumah bersama keponakan. 4 hari kemudian pada Kamis 5 Desember, Jariansyah kembali ke kebun sawit. Usai memanen buah sawit, dia menginap di pondok. Esoknya Jumat 6 Desember, saat melakukan pekerjaan memanen sawit, lagi-lagi Jariansyah mencium bau busuk dari arah parit. Penasaran, dia periksa parit dan betapa syok dirinya melihat jasad manusia bercelana pendek dengan bagian kepala dan kaki tertutup semak rumput. Penemuan itu segera dilaporkan ke Polsek Katingan Hilir yang segera datang mengamankan TKP. Jasad tanpa identitas dievakuasi ke rumah sakit. Polisi kemudian memeriksa data laporan orang hilang. Tertera nama Budiman Arisandi yang dilaporkan hilang oleh Agus dan Sidah. Polisi menghubungi Agus dan memintanya mengidentifikasi jasad lewat foto. Selanjutnya Agus mengirim foto penemuan jasad itu kepada Sidah, istri Aris. Sidah segera mengenali pakaian yang dikenakan jasad merupakan milik sang suami Aris. Dia terguncang melihat wajah jasad sudah berupa tengkorak. Dugaan polisi, Aris dibunuh. Tapi siapa pelakunya? Dan di mana pickup yang dikemudikannya? Tak disangka-sangka, 4 hari setelah penemuan jasad pada 10 Desember,
Seorang pria bernama Haryono alias Heri mendatangi Polresta Palangkaraya. Dia membeberkan tentang pembunuhan Budiman Arisandi alias Aris. Heri mengatakan dalang pembunuhan adalah Anton Kurniawan. Polisi pun menangkap Anton. Siapa sebenarnya Anton? Begini ceritanya. Anton Kurniawan Setianto lahir di Wonosobo, Mei 92. Dia tinggal di Kereng Bangkirai, Sabangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Anton seorang anggota Polri berpangkat brigadir yang bertugas di Polresta Palangkaraya. Saat bertugas sebagai Babin Kamtibmas, dia cukup aktif melakukan berbagai kegiatan positif yang beberapa diantaranya dimuat di media lokal. Misalnya saat Brigpol Anton mengajak warga di Kelurahan Menteng, Kota Palangkaraya mengaktifkan Siskamling. Kepada media Pro Kalteng, Brigpol Anton berkata, Siskamling merupakan upaya mendukung ketertiban dan keamanan di lingkungan warga, khususnya Kelurahan Menteng, Kota Palangkaraya, termasuk dari tindak pidana pencurian. Di lain kesempatan, media online Dayak News juga memuat berita tentang kesigapan Brigpol Anton mendamaikan pertikaian antara dua warga di Kelurahan Menteng, Palangkaraya. Namun sikap baik dan mengayomi Brigpol Anton tampaknya cuma topeng. Sebab sejak tahun 2017, selain berprofesi sebagai polisi, dia menjalankan usaha jual beli sepeda motor dan mobil bodong tanpa surat-surat lengkap. Ketika Anton ditangkap, dia dan Heri saling tuding. Menurut Anton, Heri lah yang mengajak dirinya melakukan aksi kejahatan. Sedangkan menurut Heri, Anton lah dalang kejahatan. Pengakuan versi Anton begini. Menurutnya, dia sudah lama kenal Heri. Awalnya mereka saling kenal karena Heri menjadi pegawai harian lepas di Polresta Palangkaraya. Sebelum kemudian Heri menjadi sopir Grab. Mereka juga sering nyabu bareng. Hal tersebut dibenarkan Juwita, istri Brigpol Anton yang mengatakan Heri sering berkunjung ke rumah bertemu Anton dan pulang pagi. Brigpol Anton mengaku pada sore 26 November 2024 dia bertemu Heri di suatu tempat. Heri mengajaknya hunting, golek-golek rezeki ETLE. Menurut Anton, Heri tahu Anton dan oknum polisi lainnya bisa mencari uang lewat aplikasi ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement. Aplikasi ETLE kepolisian antara lain berisi data pelanggaran kendaraan bermotor, identifikasi plat nomor kendaraan bermotor, dan data tilang serta denda. Demikianlah menurut Anton, dia menyambut ajakan Heri untuk hunting alias berburu kendaraan. Sebelumnya Anton sudah mendapatkan uang dari pengguna mobil Brio sebesar 4 juta karena saat itu mobil ketahuan menggunakan plat palsu. Brigpol Anton dan Heri kemudian berangkat hunting dengan mobil milik Anton yakni Daihatsu Sigra. Heri yang menyetir. Mereka hunting di sekitar kota Palangkaraya tapi tidak mendapatkan korban. Mereka pun melanjutkan hunting keluar kota dan sempat berhenti untuk nyabu bareng. Sabu itu milik Anton dan merupakan sisa sabu yang dikonsumsi Anton dan Heri malam sebelumnya. Anton mengaku dia nyabu sejak tahun 2022. Usai nyabu, Brigpol Anton dan Heri melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin dan pukul 11 malam mampir makan di warung lalu kembali nyabu. Setelah itu keduanya berangkat menuju Banjarmasin. Namun karena ada patroli di jalan, mereka memutar balik dan kembali ke Palangkaraya. Saat itu Brigpol Anton mengecek aplikasi ETLE di HP-nya, tapi tidak menemukan ada kendaraan yang melanggar aturan. Kemudian mobil melaju ke arah Sampit, dan setiba di daerah Benturung singgah untuk mengisi bensin. Tapi Brigpol Anton kehabisan uang untuk mengisi bensin, sehingga kemudian dia minta bantuan sang istri Juwita untuk mengirimkan uang sebesar 500.000. Setiba di kilometer 38 Cilik Riwut, Brigpol Anton melihat banyak petugas Polantas yang dikenalnya yang juga sedang melakukan hunting. Brigpol Anton dan Heri kemudian melihat ada pickup Daihatsu Grand Max hitam parkir di tepi jalan. Mereka pun berhenti. Menurut pengakuan Anton, saat itu Heri minta dia mengecek plat nomor kendaraan itu. Anton pun mengecek lewat aplikasi ETLE dan menemukan ternyata data nomor plat kendaraan itu berbeda. Brigpol Anton mengajak Heri mendatangi pemilik pickup, tapi Heri menolak turun dari mobil karena sedang asyik main judi slot di HP. Jadilah Brigpol Anton turun seorang diri, mendekati pickup dan mengetuk kaca pintu pickup.
Menurut Anton, sopir pick-up yakni Budiman Arisandi alias Aris kemudian membuka kaca mobil. "Saya polisi," jelas Anton, dan mengatakan Aris telah menyuap petugas razia di pos lantas kilometer 38. Aris membantah, dia turun dari pick-up dan marah dengan menggunakan logat bahasa Banjar. Saat itu menurut pengakuan Brigpol Anton, dia berusaha menghindar. Tapi dia lihat Heri memegang senpi milik Anton yang tadinya disimpan di mobil. Heri menyuruh Aris masuk ke mobil Daihatsu Sigra milik Anton dan duduk di jok depan. Setelah mereka semua berada di dalam mobil, Heri mengemudikan mobil menuju ke arah Kasongan. Terjadi perdebatan di antara mereka. Aris menanyakan identitas Anton dan Heri serta surat tugas kepolisian. Kesal dan marah dengan sikap Aris, Anton meraih senpi dan menembak kepala pria itu 2 kali. Aris tersungkur bersimbah darah. Anton dan Heri kemudian membuang jasad Aris di kawasan kebun sawit di daerah Kasongan, Katingan. Tak lupa mereka mengambil kunci pick-up di kantong Aris. Keduanya membawa mobil yang penuh bercak darah dan membersihkannya di kubangan air di Jalan Kasongan. Saat itu Anton juga membuang selongsong peluru. Bagian dalam mobil Daihatsu Sigra milik Anton termasuk karpet mobil juga dibersihkan kemudian dan diganti di tempat lain. Selanjutnya Anton yang menyetir mobil dan Heri duduk di jok belakang. Mereka menuju lokasi parkir pickup. Heri bertugas menyetir pickup dan berjalan beriringan dengan mobil yang dikemudikan Anton. Tapi tak disangka-sangka, di tengah perjalanan pickup jeblos dekat selokan di Jalan Tingang. Terpaksa mereka tinggalkan pick-up itu dan kembali ke Palangkaraya dengan mobil Anton. Anton mampir di sebuah penginapan tempat istrinya Juwita menginap. Setelah mandi, Anton mengajak sang istri yang tidak tahu suaminya baru saja membunuh orang dan mencuri pick-up ikut bersamanya dan Heri naik mobil. Mereka menjemput Adi Sumiadi lalu bersama-sama menuju lokasi pick-up di Jalan Tingang. Muatan pick-up berupa obat-obatan medis kemudian dititipkan Brigpol Anton kepada temannya Mardi. Dia bayar dan perintahkan Mardi untuk menghubungi nomor HP di dokumen pengiriman guna memberitahu keberadaan barang muatan tersebut kepada pemiliknya. Pick-up curian akhirnya dibeli oleh Adi Sumiadi sebesar 50 juta. Uang itu ditransfer Adi ke rekening Juwita, istri Brigpol Anton. Kemudian sebesar 15 juta ditransfer Anton kepada Heri sebagai upah. Menurut Anton, uang hasil penjualan pick-up sudah habis digunakan untuk berbagai keperluan. Anton mengaku sebelum mencuri pick-up, dia mendapat permintaan pick-up seharga 50 hingga 55 juta dari Adi Sumiadi yang memiliki bengkel cat Duko. Adi bilang Rizky, seorang anggota TNI pelanggan bengkelnya, berniat membeli pick-up untuk mengangkut sawit. Saat kemudian Adi menyerahkan pick-up itu kepada Rizky minta Adi mengubah catnya. Rizky juga tidak mempermasalahkan pick-up itu tidak memiliki surat-surat lengkap karena menurutnya pick-up itu hanya akan digunakan untuk mengangkut sawit. Sebelumnya, Adi dan Anton pernah melakukan transaksi jual beli sepeda motor bodong tanpa surat-surat sebanyak 3 kali. Menurut Anton, Adi sering bertanya tentang ketersediaan sepeda motor atau mobil kepada anggota TNI atau Polri, karena kebetulan bengkel milik Adi menjadi tempat nongkrong anggota TNI dan Polri. Anton juga mengaku dirinya tidak punya kewenangan menggunakan aplikasi ETLE karena hal tersebut sebenarnya adalah kewenangan unit polisi lalu lintas. Selama diperiksa di Polda Kalimantan Tengah, Anton mengeluh meski dirinya anggota polisi, tapi diperlakukan tidak layak. Kakinya diborgol dan dirinya disuruh makan kertas. Sebagian pengakuan Brigpol Anton yang menyudutkan dirinya dibantah Heri. Heri menegaskan dia belum lama mengenal Anton dan dirinya bukan pemakai narkob. Menurut Heri, Antonlah dalang kejahatan. Anton yang mengajak mencuri mobil. Heri kaget dan takut ketika Anton menembak Aris hingga tewas. Meski mendapatkan upah dari hasil kejahatan tersebut yang ditransfer Juwita, istri Anton, Heri kemudian mengembalikan uang itu kepada Anton. Heri mengaku dirinya tidak tenang sejak kejadian itu. Dia sampaikan semuanya kepada Yuliani, istrinya, sehingga akhirnya 4 hari setelah penemuan jasad Aris, Heri memutuskan melapor ke polisi sehingga kasus pembunuhan Aris terungkap. Awalnya saat melapor, Heri hanya dijadikan polisi sebagai saksi kunci. Namun kemudian bersama dengan Anton, dia ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu membuat terkejut sang istri Yuliani yang segera menyewa jasa pengacara.
Menurut Yuliani, suaminya korban. Heri hanya menjual jasa menyupiri mobil milik Brigadir Anton saat kejadian. Suamiku diminta mengantarkan karena memang itu kerjaannya. Yuliani mengatakan sang suami berniat baik melapor untuk mengungkap kejahatan Brigadir Anton yang telah membunuh Aris. Sayangnya, menurut Yuliani, Heri malah ditetapkan sebagai tersangka. Pengacara Heri menegaskan, Heri adalah korban dan seharusnya menjadi justice collaborator. Menurut pengacara, Heri ketakutan karena Brigadir Anton memiliki senpi. Heri berada di bawah tekanan karena Anton oknum anggota polisi membawa senjata api. Anton membawa korban masuk ke dalam mobil dan tiba-tiba menembaknya. Persidangan kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Palangkaraya. Duduk sebagai terdakwa Brigpol Anton Kurniawan Stianto dan Haryono alias Heri. Tidak diketahui apakah Adi Sumiadi dan Rizky, anggota TNI yang terlibat jual beli pickup tersebut, turut di sidang. Majelis hakim menyatakan Heri yang turut membantu aksi pidana yang dilakukan Anton divonis 8 tahun penjara. Namun di tingkat banding, vonis Heri dikurangi menjadi 6 tahun dengan pertimbangan Heri sebagai justice collaborator yang turut membantu membongkar kasus tersebut. Sementara itu, saat persidangan berlangsung, si dalang Anton sempat menangis dan bersimpuh minta maaf di hadapan Sidah, istri Aris. Sidah yang telah menikah dengan Aris selama 11 tahun dan dikaruniai 3 anak yang berusia 10, 8, dan 6 tahun menolak permintaan maaf Anton. Sehubungan dengan sepak terjang Anton, dirinya ternyata merupakan anggota kepolisian yang sering bikin masalah. Hal tersebut disampaikan Kapolda Kalimantan Tengah. Sebelumnya, Brigadir Anton pernah dihukum patsus atau penempatan khusus selama 21 hari sehubungan dengan penggunaan mobil dinas. Selain itu, dia juga pernah ditangkap bidang Propam Polda Kalimantan Tengah karena terbukti melakukan pungli atau pungutan liar di tahun 2022. Namun kejahatan terbesarnya adalah menembak Aris hingga tewas demi mencuri mobil pickup. Anton divonis penjara seumur hidup dan dipecat secara tidak hormat dari institusi Polri. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.